Ya nih, apa nih yang mau kita obrolin hari ini? Biasalah kendala KBM. Kendala KBM. Mungkin Bu Rina ada yang mau diobrolin selain kendala KBM? Apa ya Bu? Tentang apa? Atau Bu Yeni ada yang Oh selain ya, itu? kalau saya dalam pelajaran saya seringnya itu Bu, kelas mungkin itu Iya. saya tuh menghadapi anak kelas 12 TAB 1 dan 2 sama APHPI kelas 12. Itu seringnya anak-anak itu terlambat. Oh, Saya yang iya. nunggu duluan, kadang-kadang yang datang pun juga nggak semua, tapi bertahap. 3, 8, 12 itu udah maksimal Bu untuk TAB tuh. Nah kira-kira gimana ya Bu untuk solusinya, barangkali ada Ibu? Itu tuh sama dengan saya, problemnya Bu Yeni itu sama dengan saya. Bahkan saya lebih parah, satu kelas nggak datang sama sekali ke ruangan saya. Kelas apa itu? Kelas apa Bu? Pernah kelas 11 APAPL, terus yang terbaru ini kelas 12 SKJ 3 itu sekelas nggak datang ke ruangan gitu. Faktor apa gitu ya? Bingung sih. Ya. Baik, berarti ini masalahnya adalah tentang keterlambatan peserta didik masuk ke kelas gitu ya. Iya. Nah, apa namanya? Jadi inginnya Bu Yeni dan Bu Lili ini atau Bu Rina, anak ini adalah tepat waktu masuk kelas gitu. Iya dong, disiplin. Itu idealnya seperti itu ya. Iya. Baik. Nah, tingkat keparahannya tuh, Bu. Jadi maksudnya tuh anak itu terlambatnya berapa menit gitu? Baru masuk ke kelasnya itu keterlambatannya berapa menit? Kalau aku ya, yang 11 APAPL tuh 3 jam full tidak datang. Selama 3 jam full tidak datang ya. Iya itu. Kalau Bu Lili ya. Kalau terus yang 12 yang TKJ. 12 TKJ 3-nya itu setengah jam saya tungguin tidak datang. Saya keluarlah. Saya ke ruang guru gitu. Terus pas saya konsultasikan dengan wali kelasnya. Setengah jam kemudian wali kelasnya menghubungi. Berarti kan jedanya kan sejam ya. Itu bilangnya sudah ada di ruang 27. Sudah ada di ruang 27. Iya. Ruangnya Bu Lili kan ya? Iya. Lah kenapa enggak konfirmasi dong? Saya chat aja nggak dikonfirmasi, disuruh datang ke ruang 27, dicuekin gitu kan. Terus bilangnya pas wali kelasnya menghubungi KM-nya bilangnya lagi ngerjain tugas bahasa Indonesia. Ya kan nggak sinkron dengan jamnya sudah habis, kenapa mengerjakan tugas mata pelajaran lain? Itu kan tidak etis. Gitu. Jadi seperti kayak dicuekin, saya juga pernah. Iya. Kalau Bu Yeni berapa menit keterlambatannya Bu ya? Keterlambatannya tuh Bu, saya tuh pernah juga mirip dengan Ibu Lili ya, untuk kelas 12 TAP 1 yang seringnya itu 2 jam setelah Jumatan Bu, jam 2 kurang seperempat tuh. Pernah juga saya tuh Bu, tak tungguin di sana tuh hampir 1 jam, anakku nggak datang, satu pun nggak datang. Iya, terus akhirnya saya kunci ruangan itu, saya ke ruang guru sambil saya tungguin juga nggak ada. Sampai saya foto Bu ruangannya tuh sebelum saya ke ruang guru itu. Belum Tolong, saya ibu tunggu di ruang 25, nggak ada konfirmasi, anaknya nggak ada. Sampai pertemuan minggu berikutnya saya ingatkan anak-anak tuh, tolong ya diperbaiki untuk kedepannya, untuk hari Jumat dan hari kan ada 2 pertemuan ya di 1 minggu tuh Bu ya. Kalau hari Selasa agak mending karena jamnya nggak terakhir, yaitu jam ke-34 hari Selasa 12 TAP 1 tuh. Agak mending anaknya tuh. Yang keparahannya tuh di Jumat Bu, pernah itu berapa kali pertemuan, 2 atau 3 itu sampai anaknya tuh nggak hadir. Di hari Jumat ya? Hari Jumat setelah Jumatan. Di jam setelah Jumatan ya? Setelah Jumatan. Yang parah itu yang parah. setelah di siang hari, Ya. jam di siang hari. Ya, itu yang Kalau Bu Lili di jam siang hari juga? Iya. Atau itu di jam Iya. siang hari? Iya. Oke. Kalau Bu Rina ada pengalaman yang sama nggak Iya. Bu? Bisa sharing gitu Kayaknya loh. nggak separah itu gitu ya. Paling ya 15 menit itu kan nggak semuanya, biasanya sudah ada banyak di kelas, namun ada beberapa siswa paling Jadi untuk Bu Rina Jadi belum pernah mengalami itu ya yang sama sekali nggak datang ya Bu? Iya ya. baik. Nah menurut Bu Lili, saya kaget Bu tuh Rina, anaknya tuh sampai nggak datang semuanya tuh kan iya. baru dengar Baru dengar.
Nah, menurut Bu Lili, Bu Yeni, Bu Rina itu tuh apa sih yang mempengaruhi anak seperti itu tuh? Kira-kira apa ya yang Ya kalau menurut saya tuh Bu, karena pertama mungkin faktor waktu, waktunya ya, karena siang hari gitu ya siang hari, jadwalnya. Jumatan, Juga paling iya. itu sangat nyaman dan enak untuk tidur kali anak dia. Iya. Nah, keduanya males. Sama lah Bu, nggak jauh-jauh dari Bu Yeni juga. Saya juga Waktunya siang seperti hari itu, sama iya. males dari diri Kalau anak. pagi mungkin masih semangat ya, kan mereka juga nyari tempat buat sarapan loh Bu Haji. Logikanya kan gitu. Nggak mungkin dong sarapan ngemper di jalan gitu kan. Pasti dia nyari kelas untuk sarapan di depannya minimal gitu kan. Kalau pagi, kalau siang iya. Ngecar kemana nggak tahu. Nah, anak-anak ini kemana nih kalau misalnya ya barangkali Bu Yeni, Bu Lili atau Bu Rina apa istilahnya tuh ada yang memberikan info. Nah, anak-anak ini ngumpulnya di mana ketika dia kemudian tidak masuk kelas tuh? Ada Bu yang menginfokan ketika saya share di grup kelasnya tuh. Siapa yang Pak Alif menginfokan 12 TAB sebentar. Ada anak tuh di workshop, ada Iya, bisa di workshop. Iya, Iya, benar. infonya di workshop. Terus saya tuh Bu sangat di Workshopnya masing-masing ya, beda. kadang-kadang di perpus juga anak. prihatin ketika saya tuh melihat foto yang dikirim sama Pak Alif tuh. Tidur Bu, tidurnya tempatnya kalau bersih ya Bu ya. Itu mah enggak, ya Allah sebentar Bu. Saya tuh ada buktinya tuh dari Pak Alif tuh di grup TAB saya gitu. Anaknya tuh Bu, ya Allah Bu, Mana? ke Lagi tempat ngapain? sampah ya Allah. Ya Allah, tidur ini ya? Iya, Ya Allah ya. Nggak bawa apa ya? Bawa sampah gitu. itu saking apanya? Saking enaknya kayaknya. Prihatinkan. Gelandangan Siapa dong. ini ya? Apa? Gelandangan dong itu. Ini anggur Iya, siapa? hasil kebon sendiri. Kebon, sendiri. Sensei, siap. dada dulu ke kamera Sensei. Dada dia Kak, sama Dada dulu kamera ke lagi di kamera, setting. dada, gitu. Iya, nggak kelihatan ya saya. Boleh nih, ini. Ayo Bu Yeni ini, Om Gak silakan. Sini aja Iya. Bu Iin. Sini Bu Iin, Dalam gabung di kamera. sini kita sama-sama In kamera frame tuh. ya Bu Haji, in frame ya. Iya. Ayo in In frame. frame. Bu Iin sini in frame. Masuk YouTube. Iya masuk YouTube Bu Iin. Iya nih, YouTuber. Iya. Oleh YouTuber kita. Bu Iin ayo sini. Aku banyak In frame, in frame. Nah, iya. Oh iya, teman-teman ada yang YouTube gitu ya. Iya. Nemenin Bu Rina, nemenin Bu Rina. Iya, siap. Enak aja ketutupan. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa biar akunya sadar. Nah, Bu Iin dada dulu. dada. Enggak kelihatan Bu Iinnya tuh. Kelihatan tadi. Jadi tambah satu peserta ya, namanya MGMP Lintas Mapa. Lintas Mapel. Jadi MGMP itu Mana tahu punya masalah yang sama, Pindahin. bisa memberikan solusi juga gitu kan. Ya, ini sekarang Bu Iin ya. Bu Iin Sensei MGMP di Iya, Mapel. MGMP antar mata pelajaran berarti kita Iya, ini nggak sekarang. apa-apa. Gitu. Lagi dong, ayo. Tapi agak kecil-kecil gimana? Ini maaf tapi yang kurang kualitasnya, yang kurang ininya. Kurang apa? Kurang bagusnya, kan yang bagusnya sudah sedikit kurang tua kali ya. Iya, mungkin. Atau kurang nginep. Kurang tua atau ya memang karena nggak rata juga sih mata. Karena ditagih terus Bu. Nanti kan Senin kan lama, keburu diambil lagi. Jadi langsung diambil. Wow, dari perkebunan langsung. Iya benar. Soalnya tiap hari dia omongin terus. Katanya mah lebih enaknya tuh kalau nginep berapa jam gitu. Jadi habis ambil itu kita didiamkan dulu berapa jam, setengah hari. Ini Ibu tuh ngambil langsung. Langsung Tadi nih, tadi. pagi Dari tadi pohon. langsung dari pohon kemudian dicuci terus langsung tak masukin sini tak bawa ke sini. Jadi kalau misalnya masih ada kecut-kecutnya ya. Ibu ada ini nggak di Iya. tanaman ininya tuh ada ulet-uletnya nggak sih? Aku tuh pernah kan ngerambat ke atas. Banyak itunya tuh. Iya mungkin ada kali ya. Dia ini Ada beberapa mungkin, tapi nggak tahu saya sama saya mah nggak ada. Dibuangnya Bu di daunnya tuh. Jadi Oh. aku tuh udah aja lah, udah gitu. Oh iya, mungkin ada kali ya. Ya kayak ulet daun murbei gitu kan ya? Iya, yang hijau yang Heeh, kecil-kecil gitu tuh. Iya, oke kita lanjut ini ya. Bu Iin barangkali dari matematika adakah kan masalah yang dihadapi oleh guru mapel bahasa Inggris ya Bu? Kalau kita masalahnya tuh apa namanya anak yang tidak on time masuk ke ruangan kelas karena alasan moving kelas gitu kan. Mereka cenderung agak
melambatkan untuk masuk kelas, Melambatkan diri. melambatkan diri. Oh iya, kalau Bu Gitu, Yeni kalau Bu ngajar Yeni kelas gimana? berapa? Maksudnya tuh 10 semua. Kelas 10 semua ya. Oh, Masih ada nah yang lain. maksudnya tuh untuk sebagai compare ya perbandingan. Kalau saya kan tadi kelas 12, Bu Lili kelas 11. Masalahnya Nah, kelas waktu 11. Kelas 10 itu gimana, Bu? Kalau untuk saya pribadi kebetulan saya hanya memegang 7 kelas di kelas 10 sih, jadi tidak begitu banyak, hampir setengahnya mungkin karena matematika menghitung jam juga. Jadi untuk yang saya dapat kebetulan anak-anaknya anak-anak the best. Yang the best ya, yang tidak ada masalah ya Tidak ada mereka masalah. ini. Untuk dalam segi keterlambatan tidak ada masalah. Mereka on time setelah dari satu kelas ke kelas lain, mereka selalu masuk ke kelas saya. Cuma memang karena mungkin moving kelas itu melelahkan, setelah masuk kelas mereka tidak langsung ready. Ada yang tiduran dulu, ada yang beli es dulu. Tapi untuk segi waktu kalau anak-anak CB, terutama saya megangnya CB itu on time. On time ya. Time ngaji. TP pun on time, anak-anak selalu masuk. TAB juga sama. Berarti untuk mengatasi misalnya anaknya yang harus disiapkan dulu, diredikan dulu tuh, berarti Bu In ngasih waktu ke mereka Saya gitu. kasih waktu ke mereka di awal itu ada perjanjian kelas. Jadi karena ini moving kelas itu kan membutuhkan waktu, kelas saya kebetulan di atas, jadi mereka harus naik tangga dulu. Ngos-ngosan ya. Saya beri kesempatan 10 atau 15 menit, silakan yang mau beli minum, kemudian naik kelas. Setelah 15 menit semua harus ready. Kalau saya sih gitu Bu, jadi kesepakatan awalnya tuh diterapkan dengan perjanjian apabila ada satu kali kesepakatan itu dilanggar batal. Artinya ketika on time waktu masuk pergantian kelas sudah harus di kelas. Karena ada kata-kata seperti itu, jadi mereka menggarisbawahi itu sampai hari ini mereka masih menaati. Oke, udah 15 menit masuk. Kalau saya sih gitu Bu, karena memang untuk matematika sendiri kalau dipus terlalu juga jangan. Stres Iya. takutnya ya. Iya. Karena pelajaran aja mungkin sudah bagi mereka sudah Duduk di kelas aja sudah alhamdulillah kalau iya. kelas matematika sih. Iya, iya. Masuk lagi juga. Iya. Tingkat 10 semua atau sampai tingkat 10 semua? Oh, jadi gimana sih Bu? Sepertinya tingkat berpengaruh kali Iya ya? betul. Iya, Sangat berpengaruh tingkat sangat berpengaruh. Tingkat juga berpengaruh ya Bu ya. Nah, kalau menurut Bu Yeni, Bu Rina, Bu Lili ya, nah bagaimana supaya anak itu on time bisa masuk kelas gitu? Menurut Kalau Ibu menurut apa? saya untuk Solusinya gitu. memotivasi anak agar on time, sepertinya saya juga udah mencoba Bu untuk memotivasi mereka. Nanti kalau kamu nggak masuk tepat waktu, saya kasih sanksi gini. Ya, contohnya, Berarti kayak kesepakatan kelas gitu ya Bu? pertamanya tuh Bu. Tapi nggak tahu nomor 12 saya nggak ada rasa, nggak ada rasa. Udah Bu Yeni terapkan itu tuh. Udah, tapi anaknya tuh malah Jadi tadi apa kesepakatan kelasnya kalau seandainya kalian telat, telat, kalau telat gitu gimana? kalau telat silahkan kalian push up. Telat 1 kali 1 seri, 2 kali 2 seri, 3 kali 3 seri. Besoknya malah nggak masuk Bu. Karena sudah ini ya, sudah apa hukumannya sudah berlipat ganda gitu mungkin ya? Enggak. Ya, yang kelas Karena 1, sudah terlambat sekian kali kan berarti kali kan gitu kan. 1 kali malah jadi nggak masuk Bu. Terus saya suruh nulis misalnya, saya tidak akan mengulangi lagi, saya tidak akan mengulangi lagi. 1 kali telat, pilihan kan ada 2, yang apa push up sama yang menulis pernyataan. Berapa lembar tulisannya? 50 kali. 50 kata ya? 50 kalimat ya? 50 kalimat kalau yang masih baru 1 kali. Nah, untuk besoknya saya gandakan kalau 2 kali mengulangi. 100 gitu. 100. Tapi itu gimana? Kurang- Ibu udah terapkan itu? Sudah sama anak yang apa Tapi melanggar belum 1 efek kali. jerah ya? Belum ada efek Belum, jerah. malah nggak masuk Bu. Kelas 12 Nggak ada TAB efek 1. jerah ya? Kelas berapa itu Bu? 12 TAB 1. TAB sama 12 TAB 1 dan 2. Yang sudah pernah saya terapkan itu 12 TAB 1. Oke, TAB 1 ya. Iya. Nah kalau Bu Lili apa
Kalau saya solusinya tuh? seperti biasa, treatment yang saya lakukan itu bicara dari hati ke hati. Emang efektif sih, karena saya sudah sering mencoba itu, Boji. Jadi mereka, curhating ya ini? iya, jadi mereka lebih kayak kalau ketemu di jalan, Ibu Lili, Miss Lili, karena mungkin ngerasa sudah pernah ngobrol begitu gitu. Terus kadang mereka tuh, Suruh foto, Bu. Pak kamera Pak please deh. Terus tuh kadang kan saya kalau jam pelajaran 3 jam tidak saya isi materi semua, ada sesi kita ngobrol. Terus ngobrolnya juga di luar kelas dengan angin sepoi-sepoi. Ya, jadi Semua dibawa keluar kelas gitu. Iya, karena nggak banyak anaknya. Jadi kursinya tuh ditata di depan kelas, terus tuh ngobrol berjejer. Jadi mungkin akan mempengaruhi mood mereka dengan suasana yang banyak angin. Gitu. Karena mereka ngeluh panas kalau di dalam. Jadi mungkin ketika aku ngomong juga lebih masuk. Memang harus disentuh hatinya. Apa yang Boji. diobrolin kalau boleh tahu? Kamu tuh maksudnya kenapa kendalanya kalau belajar bahasa Inggris tuh kayaknya agak-agak nggak tertarik atau intinya mah kendala apa, tantangan apa yang kamu rasakan ketika belajar bahasa Inggris. Terus mereka mengungkapkan, aku coaching iya, konseling iya gitu. Terus mereka curhat iya. Gitu. Apa katanya, Bu? Jawaban mereka? Jawaban mereka tuh, saya tuh sulit menghafal vocab gitu, Oh, sulit menghafal ya. vocab ya. Sulit menghafal vocab, terus juga nggak pede dan mengaku malas juga. Terus saya kasih gambaran-gambaran lah, maksudnya saya kasih gambaran-gambaran kamu tuh harus begini-begini. Itu saya coaching juga. Terus gimana langkah kamu menghadapi kemalasan kamu? Ya gitu aja sih, Baji. Jadi kalau memang pakai punishment memang iya, Bu Yen. Mereka bukannya jerah malah tambah nggak masuk. Saya pernah Yang saya rasakan, saya pernah ngobrol dengan guru mapel yang lain tuh, Bu. Jadi awalnya tuh sebelum saya masuk ke situ tuh memang anakku sudah kayak gitu. Sering Sudah terbiasa. sering nggak hadir 12 TAP itu. Kalau TAP 1 seperti itu. Iya. Tergantung kelas juga ya, Bu Yen kayaknya ya. Tergantung Kelasnya, jurusannya, tingkatannya ngaruh. Iya bener sih, ngaruh. Berarti caranya Bu Yeni adalah dengan memberikan sanksi ya, sanksinya yaitu berupa push up gitu ya. Iya, Kalau yang fisik. untuk fisik ya, dengan kelipatannya ya, fisik sama sesuai dengan berapa kali dia terlambat gitu kan, iya. itu nanti akan bertambah ya sesuai dengan. Tapi ternyata masih belum jera anak-anaknya ya. belum cerah juga. Kalau Bu Lili curhat Iya. dari Lebih hati ke hati iya, gitu. lebih ke ngobrol sih. Intinya mah itu. Lebih ke ngobrol apapun lah kegiatannya, yang penting ngobrol gitu. Kemudian dari situ tercetuslah bahwa masalahnya adalah Ini. karena kurang pede, vocabulary-nya masih belum menguasai Iya, gitu kan. Kesulitan menghafal vocabulary mereka itu sih. Sama males juga dasarnya Malesnya, gitu. dasarnya males. Nah, berarti dengan cara-cara tadi itu masih belum efektif ya. Barangkali ada ide lainnya gitu, maksudnya tuh apalagi nih ide selanjutnya atau solusi yang lainnya ketika solusi yang tadi yang sudah dilakukan ya tidak bisa berjalan dengan baik, itu ada ide apa lagi kira-kira? Kalau saya mah akan melanjutkan cara saya, Bu Haji, karena memang itu lumayan efektif kok menurut saya. Ada perbedaan dari sebelum saya ngobrol dari ada hati-hati, perbedaannya ya? Ada. Itu sih. Karena saya amati kalau mereka semakin ditekan semakin mental. Anak zaman sekarang ya, Bu Haji. Nah itu tuh butuh waktu berapa lama kalau menggali menggali keluhan anak gitu? Kan ada waktu ngajar 3 jam. Waktu ngajar 3 jam. Ya, yang 2 jamnya materi, sejamnya ngobrol. Sejamnya itu Itu di luar kelas karena lebih suasananya lebih mendukung lah. Untuk mereka tuh kan kalau suasana kan ngaruh ke efek psikologis, Bu Haji. Mereka akan lebih terbuka. Gitu loh. Tapi itu ada pengaruhnya kemudian. Ada pengaruhnya. Jadi itu tetap dijalankan ya. untuk Dijalankan. bagaimana. Baik, kemudian kalau Bu Yeni Iya. apa kira-kira ada solusi lain lagi nggak? Kalau ini, Bu, saya tahu rencana ya, dan rencana anak-anak itu saya usahakan untuk memperbaiki sikapnya.
Saya tuh sampai gini loh Bu ke anak-anakku. Kapan ya saya ketemu anak-anak minimal 50% atau 60% aja saya memberikan semacam kayak sosialisasi. Kalau kalian itu di sini itu di sekolah ini itu tidak hanya diajar aja tapi juga dididik, dibimbing gitu, diberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap itu penting. Terus nanti kalau kalian nanti udah lulus dari sini apa yang akan kalian ingat? Kalau kalian tujuannya mencari ijazah aja. Iya Bu, saya awalnya ngomong begitu Bu, soalnya saya dengar anak itu ngomongnya, nanti saya tujuan cari ijazah aja. Itu sampai saya tuh puncak-puncaknya tuh ngomong ke anak itu, kalau kalian cuma tujuannya tuh cari ijazah, udah keluar aja, ikut aja ujian paket C kata saya. Baru sekarang tuh anak itu saat yang ngomong itu tuh Bu agak rajin. Jadi ada ini ya Bu ya, maksudnya tuh ada Kayak semacam pendekatan tuh. pendekatan ya. Berarti hampir sama Bu Lili ya, maksudnya ngobrol gitu ya? Ya. Ngobrol, kita diskusi bareng gitu ya? Awalnya dengan anak-anak. saya menerapkan sanksi seperti tadi, dua yang saya sampaikan tadi. Terus kesini-sininya saya agak-agak kendor gitu, saya melalui pendekatan apa Bu, kayak persuasif ya, pendekatan pribadi, personal ya? personal gitu, karena ada kelutukan kayak gitu, saya kasih kayak saran gitu. Akhirnya anak itu kayak kelihatan agak rajin walaupun ya agak bolong-bolong juga gitu. Tapi ada perkembangan Yang lebih baik gitu ya? Gitu. Seperti itu Bu. Atau mungkin barangkali mereka yang ketika mereka ucapkan itu, ketika mereka ketika Bu Yeni ngobrol tuh ya, kemudian Bu Yeni menyampaikan itu, kemudian anak kan akan menyanggupi gitu kan? Ada kata menyanggupinya atau gimana? Maksudnya iya Bu, saya akan lebih rajin lagi. Ada kata-kata begitu nggak dari anaknya? Ada yang model kayak gitu, Bu, siap, maaf. Siap, maaf gitu ya. Oke. Nah itu kemudian ibu tulis, ibu tuangkan dalam Maksudnya dituangkan dalam kertas gitu, maksudnya itu nama anak ini berjanji pada hari ini tanggal sekian akan lebih rajin lagi atau bagaimana gitu? Enggak, baru lisan aja ya? Belum sampai ke situ Bu, belum sampai hitam di atas putih. Nanti suatu saat insya Allah saya juga ada rencana juga kalau misalnya seandainya mereka tidak mengalami perubahan tingkah laku ataupun sikap yang lebih baik lagi, saya usahakan untuk menulis pernyataan hitam di atas putih. Hitam di atas putih gitu ya Bu, supaya anak tuh berkomitmen gitu Ya, kan? seperti itu. Jadi itu ya langkah yang akan Bu Yeni lanjutkan, karena kalau yang bicara dari hati ke hati yang seperti Bu Lili lakukan itu sudah Bu Yeni terapkan dan ada kemajuan gitu ya? Ada sedikit perubahan sikap dan tingkah lakunya tuh ada. Dari roman mukanya juga beda Bu. Beda, yang iya. tadinya kayak preman itu sekarang udah agak penting mirip kayak Jadi kayak Hello Kitty ya? pelajaran. Bener Bu, saya tuh kadang-kadang masuk ke kelas 12 TAP 1 dan 2 itu kadang-kadang kalau melihat anak-anaknya gitu kan udah tumbuh dewasa 17 tahun kan Bu. Jadi kan beda gitu menghadapi anak yang kelas 10 sama kelas 12 tuh pasti beda. Iya beda pasti. Jadi ada rasa-rasa gimana gitu, harus siap mental dulu lah. Semakin anaknya semakin lebih dewasa ya usianya. Iya, lebih jadi pendekatannya juga mungkin harus beda juga. Harus beda lagi Menghadapi juga. kelas 10 sama kelas 12 sama kelas 11 menurut saya juga harus beda. Baik ya, berarti langkah Bu Yeni selanjutnya adalah mencoba menerapkan yang Coba tadi itu, menerapkan. tapi kalau kemudian perkembangannya masih tidak terlalu signifikan gitu ya, berarti nanti ditambah dengan adanya surat pernyataan gitu ya Bu ya. Ya, kemungkinan insya Allah seperti itu Bu. Nanti saya kolaboratif juga dengan wali kelasnya. Kalau Bu Lili masih lanjut yang itu ya curhat dari hati ke hatinya. Baik. Ada lagi mungkin solusi yang lainnya? Kalau sejauh ini Enggak, kalau sudah. menurut saya udah cukup dulu Bu. Itu dulu ya, cukup baik ya. Padahal Durina sama Bu. Kita mah kelas 10 jadi anak-anaknya masih terbilang bisa nurut on track lah. lah, masih bisa diarahkan. Masih bisa diatasi ya. Tidak terlalu yang parah ya gitu ya. Kalau kelas 10 masih Kelas aman. 10 masih bisa nurut gitu. Baik, nah kalau begitu kapan nih mau mulai mengadakan ini? Apa setiap pembelajaran?
Ya, atau setiap ketika ada masalah aja? Ketika ada masalah aja. Ketika ada masalah kemudian Karena kalau dilakukan setiap treatment kayak gitu ya? setiap pembelajaran kebuang waktunya untuk Iya, curhat aja, kebuang Bu. waktunya. Berarti kalau saat kayak BK nanti Iya, dikira nanti dikira aku guru. ngambil alih Iya. Jadi dikira aku guru BK. Nah, dalam melaksanakan itu apakah butuh pihak luar gitu atau bisa ditangani sendiri oleh Bu Yeni? kalau untuk dengan Bu Lili? sementara ini saya masih bisa Bu, Masih untuk bisa. menghadapinya. Iya, Bu Lili juga. Iya. Baik, kalau begitu barang apa yang bisa Bu Yeni simpulkan dari apa yang kita bicarakan sekarang ini? Kalau untuk kesimpulannya, untuk dari pembicaraan tadi, pertama saya sebagai pengajar mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12 khususnya ya Bu ya. Iya. Untuk kelas 10 masih wajar-wajar aja, soalnya kan saya magangnya kelas 10 dan kelas 12. Untuk kelas 10 menurut saya tuh udah saya anggap nggak ada masalah lah. Iya. Masalah kecil saya anggap kecil, udah hilang, saya abaikan. Iya. Ya ini tuh yang kelas 12 ya. Karena ada yang lebih parah ya, kelas 12 itu gitu. Jadi lebih nangani yang lebih parah dulu gitu. Sampai saya tuh istilahnya saya bawa ke rumah ya Bu, sampai saya tuh mikir sampai makan nggak enak gitu, nggak nyenyak. Pernah Bu, pertama kali saya tuh kaget gitu menghadapi kelas 12 kan. Notabene saya tuh kan jarang ya ngajar kelas jurusan TAB itu. Yang tahun ini tuh Iya, langsung betul. dihadapkan. Tahun kemarin saya ngajar TAB. KPI just Heeh. Tapi kalau tahun kemarin cenderung anak TAB-nya nurut. ya. Tahun kemarin. Dari Ya. Afif, iya, Heeh. rombongan masih nurut. Iya, kalau yang sekarang saya nggak tahu tuh. Ternyata luar biasa ya Bu Yeni ya. Luar biasa Bu, Iya. menurut saya tuh. Jadi untuk kesimpulannya, saya sebagai pengajar bahasa Inggris kelas 12 khususnya TAB 1 dan 2, kalau saya TB tuh nggak ada Bu, nggak ada masalah, Iya. anaknya baik-baik, Iya, bisa diajak iya. kerjasama, yang penting bisa diajak kerjasama dan rajin masuk gitu loh Bu. Iya, iya. Yang jadi masalah yaitu tadi udah ikuti juga males, terus alpanya juga banyak, Iya, betul. jadi perlu suatu treatment khusus ya Bu? treatment khusus juga, ya treatment khusus. Ya, itu yang Terus, tadi tuh ya, apa namanya? ya apa namanya? Bicara dari hati ke Semacam- hati. Ya treatment khusus seperti bicara hati ke hati, ya. Terus Mungkin bisa dituangkan dalam ya surat pernyataan bisa gitu. jadi seperti itu, ya. Terus apa namanya, harus nggak bosan-bosan say hello istilahnya tuh ya. Kalau misalnya ada latihan gitu kitanya keliling supaya mereka itu Iya, juga betul. nggak males. Kadang-kadang kan ada yang tidur gitu ya Bu, ya. Seperti itu yang saya tunjukkan di tempat sampah kayak gitu kan. Iya, iya. Ya, ya Allah, murid kayak gini gitu Iya, ya. betul. Jadi nggak bisa membedakan mana lingkungan bersih mana kotor gitu ya. Seperti itu, jadi perlu suatu persiapan yang ekstra untuk mengajar khususnya jurusan TAB. Kalau KPI ya mungkin 1-2 lah Bu. Iya, iya. NKPI ya hampir sama sih, seperti itu juga Bu Yen. Heeh. Tapi nanti ya kita ngobrol lagi ya tentang NKPI. Oh itu ya. Kita fokus yang ke sini dulu. Kalau Ini jadi wali kelas kalau Bu Lili, kalau sudah jadi wali kelas Iya, dari pembicaraan begini lagi Oke lagi, belum pernah Bu. Apa tuh mantap. mantap jiwa. iya sekali kan Bu Yan wali kelas ya Pengennya udah enggak. Insya Allah ya. Amin. Gimana kalau Bu Lili? ya kesimpulannya hampir Apa mirip dengan Bu kesimpulannya? Yeni ya gitu kan. Kalau saya kan ngajarnya kelas 11 dan kelas 12, ya intinya sama kayak Bu Yeni. Seperti itu, dan kalau untuk saya dengan cara ya, tadilah banyak ngobrol aja, pendekatan aja gitu. Pendekatan itu Intinya masih seperti itu. berlanjut gitu ya Iya. pendekatannya ya. Baik, kalau begitu itu berarti ya hasil obrolan kita hari ini gitu. Nanti kita tunggu nih hasilnya nih Bu Yeni, Bu Lili, ya Bu Rina juga. Barangkali kita minggu depan kita lihat kita rembukan lagi, kita diskusi lagi tentang hasilnya bagaimana gitu. Semoga ada kabar baik, semoga peserta didik yang kita ajar menjadi lebih baik, lebih lebih nurut gitu ya. Dan setidaknya berkurang gitu, berkurang permasalahan.